Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa ya. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Mas Ari. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Ari atas atensinya. Kemudian kita sama-sama mendengarkan lagu Tanah Airku. Mari kita menundukkan sejenak untuk menyanyikan lagu atau mendengarkan lagu Tanah Airku. Oke, selamat datang Bu Yuniar ya. Sudah bergabung di kelas 9A. Selamat sore. Iya, selamat sore Bu. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan, Bu. Bapak akan menyampaikan motivasi ya. Jadi setelah kalian mendengarkan lagu Tanah Airku ya, Tanah Airku, Bapak harap kalian akan lebih mencintai bangsa dan negara kita. Di lagu itu seberapapun kalian pergi jauh gitu ya, tadi liriknya gitu, seberapa jauh kita pergi ke suatu tempat, kita pasti akan merindukan tempat asal kita ya. Contoh nanti misal kalian ada kakak atau saudara yang kuliah di luar kota misalnya, itu pasti suatu saat bilang, saya kangen rumah, pengen masakan ibu misalnya, atau kangen suasana rumah, pengen pulang. Nah, jadi maksudnya di situ seberapa kita pergi jauh ya, pasti kita akan kembali lagi ke tempat asal kita. Misalnya nanti Mas Ari akan bekerja di Amerika dengan Google, atau Mbak Ina akan bekerja ke Microsoft di Amerika, Mas Farel juga ya kan. Jadi pasti akan kembali ke tanah airnya, yaitu Indonesia, kampung halaman kita. Nah, selanjutnya Bapak akan mengingatkan untuk absen dulu bagi yang belum absen di Classroom ya. Silakan klik hadir. Kalau hadir di sini klik hadir, jangan klik izin ya, nanti bingung. Oke. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Bentar. Oke. Nah, sudah terlihat ya. Oke, terlihat. Pada pembelajaran pada sore hari ini, Bapak harap kalian mampu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Gambar terkait penanganan pandemi COVID di Indonesia. Nah, Bapak harap nanti kalian mampu menganalisis apa sih kegunaan Pancasila dalam kaitannya atau apa sih kaitannya materi ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu sih perhotelan ya. Iya, jadi kenapa di sini yang disorot sektor pariwisata ya? Karena memang yang paling terkena, yang paling istilahnya terdampak ya sektor pariwisata. Nah, apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari? Kenapa kaitannya dengan pandemi ini Pak, gitu misalnya. Nah, kaitannya di sini sebelum kita masuk ke materi atau kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup, kita simak dulu sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Divided impera ya, dari teori mengadu domba. Ya. Oke, selanjutnya tadi sudah kita saksikan bersama, di situ ada 3 tokoh pendiri negara ya, atau 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Coba Bapak minta kalian menyebutkan satu-satu. Yang pertama ada Bapak siapa? Soekarno. Bapak Soekarno ya, sebagai founding father. Terus kedua Muhammad Yamin. Bapak Muhammad Yamin. Satu lagi
Dr. Supomo. Dr. Supomo. Ya, jadi 3 tokoh yang merumuskan Pancasila yang kita sebut atau kita kita ingat sebagai founding father atau bapak pendiri negara. Manapun daerahnya itu diterapkan PPKM dalam rangka karena Indonesia masih istilahnya masih terjadi pandemi, maka dari itu dibuatlah kebijakan PPKM. Nah, PPKM itu dikeluarkan oleh pemerintah untuk dengan fungsi dan tujuan untuk menekan laju penularan COVID gitu. Nah, digunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sila ketiga boleh, sangat boleh ya. Yang viral itu kan mencantolkan makanan di pagar, nah, itu juga sebagai wujud nilai-nilai Pancasila karena saling bantu membantu. Ya, intinya adalah kalau Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, berarti Pancasila itu digunakan pemerintah atau negara dalam membuat kebijakan. Nah, intinya di situ sebenarnya. Kalau satunya lagi Pancasila sebagai pandangan hidup itu digunakan oleh masyarakat tak terkecuali ya kalian dalam melaksanakan kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kalian membentuk kelompok menganalisis ya dan menganalisis tanggapan dari dan kita bisa mengkreasikan sesuka kita ya. Ini contoh hasil dari kelas 9D ya, Mas Farelu kelas 9D ya. Nah, jadi pertanyaan ini kalian jawab di flyer atau desain yang kalian buat nanti ya. Setelah itu kalian presentasikan ke teman-temannya. Yuk, silakan Mas Ari. Bapak persilakan. Oke, baik. Jadi catatan penting untuk grafiknya saya belum selesai, tapi kan karena udah jawab, jadi dibaca aja. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah keuntungan dan kerugian pandemi COVID-19 bagi kami? Nah, menurut saya tuh keuntungannya tuh ada beberapa ya. Jadi pertama tentunya mengajarkan pola hidup yang bersih sama sehat. Jadi kita karena dalam pandemi COVID-19 kita harus menjauhi virus, jadi harus bersih. Kemudian keuntungan kedua ya ini dapat berkumpul dengan keluarga. Karena kan kita harus stay at home ya, jadi nggak boleh kemana-mana. Bukan nggak boleh, jadi mengurangi. Nah, jadi kalau keluarga itu juga jadi ngumpul. Pokoknya menurut saya itu hal-hal yang dilakukan pemerintah Indonesia itu udah benar. Jadi mengurangi masuk warga asing, kemudian melakukan tes, tracing dan lainnya itu membuat berkurang kesempatan virus COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Itu juga membantu para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tadi terdampak itu untuk membuat sektor ini tidak terdampak terlalu buruk dan membuat sektor ini terus berjalan. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas Ari atas presentasinya ya. Wah, sangat lengkap dan istilahnya out of the box ya. Tadi sempat menyampaikan sampai dengan sila keempat juga ya. Terima kasih Mas Ari. Good. Selanjutnya ada yang menanggapi atau pendapat lain misalnya? Silakan. Saya Pak. Ya, Mbak Cynthia. Monggo, silakan. Berdasarkan analisisnya dari halaman 1, pertanyaan pertama, apakah keuntungan dan kerugian pandemi COVID-19 bagi kalian atau bagi saya sendiri? Pertanyaan kedua, menurut analisis kalian, sektor apa yang terkena dampak pandemi COVID-19? Menurut saya sektor-sektor yang terkena dampak pandemi COVID-19 sebenarnya semua sektor. Tapi yang paling terkena dampaknya salah satunya adalah sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor transportasi, sektor penambangan, sektor manufaktur, dan masih banyak lagi. Pertanyaan ketiga, sebutkan penerapan sila-sila Pancasila dalam kaitannya dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk penerapan sila yang pertama yaitu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meminta perlindungan, karena kita ingin meminta perlindungan kepada Tuhan agar kita bisa dijauhkan dari COVID-19.
Sila kedua yaitu melakukan kegiatan yang dapat membantu orang-orang yang paling terkena dampak COVID-19 atau juga seperti yang disebutkan oleh Pak Wawan sebelumnya, sering viral kadang menaruh makanan di pagar baru boleh siapa saja yang mengambil, itu juga termasuk sila kedua. Kemudian sila ketiga yaitu bekerja sama untuk memperhatikan pandemi COVID-19 dan memiliki rasa cinta tanah air. Sila keempat yaitu musyawarah, di mana pemerintah melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan pemerintah. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Bagus-bagus ya, memang kelas unggulan tuh, wah jawabannya luar biasa. Bapak sampai bingung merangkumnya, ya kan? Berarti mari kita simpulkan aja ya, simpulkan bareng dalam pembelajaran ini terkait menganalisis masalah tadi. Kaitannya dengan materi apa Pak? Ya Bapak garis bawah ya. Jadi Pancasila digunakan sebagai dasar negara, itu digunakan pemerintah atau negara Indonesia dalam membuat kebijakan. Salah satunya yang terbaru ini kan PPKM. Jadi PPKM itu dibuat untuk dalam rangka untuk mencegah atau mengurangi penularan pandemi COVID. Nah kemudian gimana sih Pancasila sebagai pandangan hidup Pak? Ya tentunya Pancasila yang digunakan kalian dalam misalnya dalam mentaati peraturan terkait prokes gitu ya. Kalau kalian tidak taat prokes berarti tidak menggunakan Pancasila sebagai pedoman atau petunjuk hidup kalian. Kemudian Bapak mengingatkan karena minggu depan kita sudah PTS, sudah melaksanakan PTMT insya Allah ya. Jadi Bapak harap kalian di rumah juga terkait PTS ya. Jadi kerjakan dulu UK1, UK2 dan UK3, kemudian UH-nya. Walaupun UH tenggat waktunya besok, Bapak harap kelas 9A sudah selesai semua dan lancar mengikuti PTS-nya. Kemudian terkait menjaga kesehatan, jadi nanti ketika kalian tatap muka misalnya kita sudah mulai misalnya tanggal 11 dan jadi Bapak ingatkan untuk tetap jauhi kerumunan ya, istilahnya gerombol gitu. Jadi gerombol terus menjauhi kerumunan, tetap memakai hand sanitizer bawa dari rumah ya. Kemudian masker dan face shield, bila perlu face shield itu lebih aman lagi. Nah, kiat-kiat kenapa Bapak mengingatkan ini ya, jadi Bapak sudah merasakan gimana rasanya hilang penciuman ya kan, mau nyium kucing kesayangan aja nggak bisa gitu ya, hilang penciuman, hilang apa namanya perasa ya, jadi mau ngopi aja rasanya sudah hambar, kopi sampai hambar, harusnya kan pahit rasanya hambar. Jadi Bapak ingatkan untuk kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan enak, makan bergizi, dan olahraga. Oke, dan itu penting ya. Kesehatan itu sangat penting. Apa saja yang sekarang kalian miliki ya. Kalau untuk detik ini sampai dengan detik ini, kesehatanlah itu yang paling mahal, kesehatan. Maka dari itu Bapak sarankan atau Bapak himbau untuk kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Salah satunya cuci tangan, memakai masker, dan hindari kerumunan. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi untuk kelas 9A Bapak ucapkan salam sehat selalu. Untuk kegiatan penutupnya kita berdoa bersama ya, yang akan dipimpin oleh Mas Kadek. Silakan. Adik Teman-teman, sebelum kita mengakhiri Google Meet hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Kadek. Bapak tutup pada pembelajaran hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, mau nanya tentang Iya. kisi-kisi ada nggak nanti? Kisi-kisi PKN. Kisi-kisi sebenarnya nanti PTS yang Bapak ambil soalnya itu kan
sebagian besar dari UK ya. Jadi yang kalau kalian pelajari soal-soal di uji kompetensi sebenarnya nanti akan keluar lagi di PTS. Itu aja sih. Ya. Oke Pak, makasih. Yang perlu kalian ya. Oke, Mbak Aurelia.